Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ratna Indasari. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya mengenai presentasi materi dari sesi 8 sampai sesi 14. Namun hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kalimat efektif yang pernah kami pelajari di sesi 11 kemarin. Dan berikut merupakan daripada penjelasan presentasi saya. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih kalimat efektif itu. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepat dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Dengan kata lain, kalimat efektif harus menciptakan kesamaan atau mampu mewakili ide yang ada di dalam benak penulis atau pembicara dan pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Untuk membentuk sebuah kalimat, struktur minimalnya terdiri atas subjek dan predikat. Pemahaman tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Subjek dalam bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, klausa atau frasa verbal. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, kategori atau jenis kata lain juga dapat menduduki fungsi subjek. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya terletak di depan predikat. Namun, pada kalimat inversi, subjek terletak di belakang predikat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut. Ayahku sedang melukis. Meja direktur besar. Yang berbaju batik dosen saya. Berjalan kaki menyehatkan badan. Membangun jalan layang sangat mahal. Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat di atas adalah subjek. Selanjutnya ada predikat. Pada kalimat predikat yang memberitahu untuk melakukan tindakan pada atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan, subjek predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, atau status atau ciri atau jati diri. Subjek termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga merupakan kata atau frasa sebagai besar berkelas verba atau adjektif, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Berikut contoh kalimat predikat. Kuda meringkik, ibu sedang tidur siang, putrinya cantik jelita, kota Jakarta dalam keadaan aman, kucingku belang 3, Robi mahasiswa baru, rumah Pak Hartawan 5. Kata-kata yang dicetak tebal dalam kalimat di atas adalah predikat. Selanjutnya, objek adalah bagian kalimat melengkapi predikat. Objek pada umumnya di sini oleh nomina, frasa, nominal, klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek seperti pada contoh di bawah ini. Nurul menimbang, arsitek merancang, juru masak menggoreng. Verba transitif, menimbang, merancang, dan menggoreng pada contoh tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi predikat pada ketiga kalimat itu yang dinamakan objek. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat berupa verba.
posisi seperti ini. Itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa, nominal, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Perhatikan contoh di bawah ini. Ketua MPR membaca Pancasila. 2. Banyak proposal berlandasan Pancasila. Kedua, kalimat aktif A dan B pada pelengkap dapat dan objeknya sama-sama diisi oleh nomina Pancasila. Jika hendak dipastikan ternyata yang bisa hanya kalimat A dan menempatkan Pancasila sebagai objek, ubah kalimat A menjadi kalimat pasif adalah sebagai berikut. Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR. Posisi Pancasila sebagai pelengkap pada kalimat B tidak bisa dipindah ke depan menjadi subjek dengan kalimat pasif. Contoh berikut adalah kalimat yang tidak gramatikal. Pancasila dilandasi oleh banyak orsospol. Selanjutnya ada keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Berdasarkan maknanya, terdapat bermacam-macam keterangan dalam kalimat. Para ahli membagi keterangan atas 9 macam, yaitu yang tertera pada tabel di samping. Pertama, tempat, waktu, alat, tujuan, cara, kesalingan, similatif, penyebab, dan penyerta. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, ketatabahasanan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah pemakaian akhiran kan dan i yang salah. Contohnya, dosen kritik sastra menugaskan kami membuat makalah. B. Ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. Kedua, ada kesepadanan. Adalah terdapat satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek. Menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Penuturan tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan sama sekali ke dalam sebuah kalimat. Selanjutnya ada kesejajaran. Adalah penggunaan bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dipakai dalam susunan serial. Secara singkat, kesejajaran berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk kata, jenis-jenis kata, atau imbuhan maupun makna kata. Maksudnya adalah jika verba yang digunakan unsur, yang lain juga verba. Demikian pula jika nomina yang digunakan unsur, yang lain juga harus nomina. Jika aktif yang digunakan, yang lain juga harus aktif. Begitupun sebaliknya, ini ada kesamaan bentuk kata yang digunakan sebagai contoh apabila bentuk pertama menggunakan kata kerja. Bentuk-bentuk selanjutnya juga harus berbentuk kata kerja. Begitu pula seterusnya untuk jenis kata lain. Kesejajaran akan memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Contoh 1. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
Contoh, kalimat tersebut tidak efektif karena kalimatnya terdapat bentuk kata yang tidak sejajar. Adapun kebalikannya adalah sebagai berikut: mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya ada ketegasan atau penekanan. Dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok. Misalnya, pengulangan kata, repetisi, dan menggunakan partikel penekanan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekan dalam kalimat. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Contohnya, Prof. Dr. Herman Yohanes berpendapat salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak. Salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina menurut pendapat Prof. Dr. Herman Yohanes adalah rasio yang timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak. C. Rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak adalah salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina. Demikian pendapat Prof. Dr. Herman Yohanes. Kalimat A, B, dan C menunjukkan bahwa gagasan yang dipentingkan diletakkan di bagian muka kalimat. Dengan demikian, walaupun ketiga kalimat tersebut mempunyai pengertian yang sama, tetapi gagasan pokok menjadi berbeda. Selanjutnya ada pengertian kalimat efektif, berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lainnya dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Berikut merupakan beberapa hal yang harus dihindarkan dalam kaitannya dengan konsep kehematan pada kalimat efektif. Penggunaan subjek. A. Penggunaan subjek ganda. Contoh 1. Karena mahasiswa itu malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Salah. Karena malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Benar. Selanjutnya ada kecermatan. Adalah kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran ganda. Contoh, adik membawa 2 karung beras. Kalimat tersebut bermakna ganda, yaitu adik dibawa. Adik adalah karung yang berisi beras atau karung beras tanpa isinya. Adapun perbaikan adalah sebagai berikut: adik membawa 2 lembar karung beras atau adik membawa beras sebanyak 2 karung. Selanjutnya ada kepaduan. Hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, hidup jangan mengharapkan akan belas kasih orang lain. B. Surat itu hanya saya terima kemarin. Kedua contoh tersebut tidak efektif karena pada tiap-tiap kalimatnya tidak terdapat kepaduan atau koherensi. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. A. Hidup jangan mengharapkan belas kasih orang lain. B. Surat itu sudah saya terima kemarin. Dan yang terakhir ada kelogisan, adalah mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan kalimat erat kaitannya dengan ketatabahasanan. Contohnya yaitu waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Kedua contoh kalimat tersebut tidak efektif karena tiap-tiap kalimatnya tidak mengandung unsur kelogisan. Pada kalimat A, siapakah yang dipersilahkan? Pada kalimat B, apakah waktu dan tempat yang dipersilahkan? Pada kalimat apakah waktu dapat dipersingkat? Adapun perbaikannya ada sebagai berikut. Kepada Bapak Lukman kami persilahkan
Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Demikian presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya berharap ini bisa menjadi hasil dari ujian saya di semester 1 dan saya percaya COVID ini segera berlalu agar kami bisa belajar lebih intens dan lebih semangat, dan kita akan bertemu di semester 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.